Dewi Sukesi menyediakan beberapa keping emas untuk mereka masing-masing mendapatkan sepasang kerbau untuk diternakan. Mereka diantar pulang oleh para prajurit kerajaan sampai di pintu gerbang istana. Di luar pintu gerbang istana telah menunggu suami mereka menjelang dewasa. Dasamuka menyadari wujud dirinya yang terpantul di air kolam. Dia merasa malu diambilnya sebongkah batu, dirusaknya cermin air. Wajahnya jadi berkeping-keping mengikut riak air. Dasamuka melihat 10 kepala ketika permukaan kolam menjadi tenang. Masing-masing kepala menyadari ada 9 kepala. Di antara kepala-kepala itu dipandangnya alam luas terbentang di luar istana. Masing-masing kepala melihat ke masing-masing arah. Dipusatkannya perhatian 10 kepala itu menjadi satu pusat perhatian. Timbul keinginan untuk menyendiri. Dia ingin sendiri dan jauh dari dunia sekitar. Pada suatu malam disampaikannya niatnya kepada ibu dan bapaknya. Dia memutuskan hendak menyendiri. Kedua orang tuanya sangat masgul. Keputusan Dasamuka tidak berhasil mereka cegah. Pada akhirnya mereka pun dapat memahami dan mereka pun merestui kemauan anak mereka itu. Pada tengah malam, di malam bulan, tidak muncul Dasamuka keluar dari istana. Dia masuk ke dalam gelap, tak seorang pun yang melihat. Ditinggalkannya istana, berangkatlah ia ke pegunungan. Di seluruh surinya belukar semak. Dia masuk ke dalam rimba, dicarinya tempat yang cocok untuk sendiri. Dia temukan tempat yang dia cari. Di sana ia menikmati gairah jiwa dan kesendiriannya. Dasamuka mulai bertapa secara keras. Rasa malu akan wujud dirinya diacak berbagai pada alam. Timbul keinginan dalam dirinya untuk memiliki kesaktian melebihi seluruh makhluk sedunia. Suatu seketika di saat menjalankan tapanya, datang sebuah suara berbentuk ramalan. Ramalan dari para dewa memecah keheningan tapanya. Kelak ia akan menjadi sangat sakti. Meskipun demikian, ramalan para dewa itu diikuti penjelasan bahwa dirinya akan dikalahkan seorang keturunan dari negara Ayodhya. Mendengar ramalan itu, dia semakin memperkeras tapanya. Semakin itu, sepeninggal Dasamuka di istana Alengka, Dewi Sukesi melahirkan putra kedua berbedaan berbadan raksasa. Anak kedua berwujud raksasa itu diberi nama Kumbakarna. Wisrawa prihatin dan menjadi seperti itu disebabkan pembalasan dari dewa kesalahan yang telah dibuatnya. Apa yang terjadi di negara Alengka tercium juga hingga sampai di negara Lokopolo. Berita tak wajar kelahiran anak Wisrawa dan permaisurinya Dewi Sukesi sampai juga ke telinga Danaraja. Terdengar berita kesedihan ayahnya Wisrawa, anak Kasrewa itu, dengan Dewi Sukesi berwujud raksasa. Danaraja menuduh Wisrawa telah melakukan perbuatan tercela sebagai Mahawiku. Ratna Dumela, ibu Danaraja, pun membicarakan perselingkuhan Wisrawa. Kemarahannya tak terbendung ketika dia tahu bahwa segala keinginan untuk berkelana mengajarkan sastra Ajendra Hayuningrat hanya berdalih untuk menghindar dari dirinya. Ternyata ayahmu masih menyukai
duniawi ngger. Retna Dumila tak dapat menyembunyikan luapan amarahnya. Hatinya panas mengetahui kenyataan sebenarnya. Wisrawa telah mengkhianati cintanya dan meninggalkan dirinya. Berkelana mengajarkan sastra Ajendra, omong kosong. Aku tidak rela ditinggal begitu saja dengan tujuan tak berbudi itu. Ibu juga akan kesendirian ibu, menunggu ayahmu selesai berkelana mengisi hari tuanya, mengajarkan Sasa Ajendra. Ternyata dia kawin dengan putri Raja Alengka itu. Ibu panas mengetahuinya. Ibu tidak bisa membiarkan ibu bermadu Sukesi. Dan Raja berusaha membujuk dan menyejukkan hati panas sang ibu. Dicobanya membujuk ibunya dengan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang tak bisa dilelakan. Wisrawa perlahan-perlahan dibimbingnya sang ibu ke peraduannya. Taman ditumbuhi perdu air mereka tinggalkan. Di saat seperti itulah ia menyampaikan niatnya untuk mengunjungi Wisrawa di Alengka untuk mencari tahu